sudah rawuh Profesor Dr. Muhammad Munadi MPD pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya di tengah aktivitas beliau yang padat juga, matur nuwun sangat Prof sudah meluangkan waktu. Saya membacakan CV singkat dari beliau. Beliau em, lahir di Sukoharjo 10 Juli 1972, betul ya Prof? Iya, Kemudian S1 di IKIP Yogyakarta, kala itu masih IKIP dengan iya, bidang kajian bimbingan konseling, kemudian S2 di UNY juga nih, iya. kemudian S3 di Universitas Pendidikan Indonesia, concern juga beliau di administrasi pendidikan dan kajian beliau di bidang bimbingan konseling dan sedikit menyampaikan Bapak Ibu bahwa beliau dalam pengukuhan guru besarnya membahas atau concern tentang privatisasi perguruan tinggi antara pengingkaran kewajiban, konstitusi, kebebasan akademik, dan tuntutan pasar. Dan tentunya beliau juga concern di dalam riset atau ilmiah kajian beliau juga terkait tentang curriculum development, guidance and counseling, kemudian kebijakan tentang pendidikan dan juga educational management. Baik, langsung saja kami undang beliau untuk segera memberikan materi pada kesempatan kali ini dengan tema pemuda dan perubahan sosial perspektif yang berbeda. Silahkan Prof. Muhammad Munadi. Oke, makasih Mbak Eka Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman yang berbahagia, hari ini kita bertemu untuk kita saling belajar berkaitan dengan tema yang diangkat oleh panitia, yaitu pemuda dan perubahan sosial. Nah, kalau tadi Prof. Cahyo itu menyampaikan kaitannya perspektif sosiologi dan fakta yang ada di lapangan. Nah, saya akan bicara yang agak berbeda, yaitu kaitannya dengan apa yang ada di dalam kajian Quran maupun Sunnah. Oke, dalam Al-Quran maupun hadis Rasul itu ada dua istilah yang dipakai dalam istilah pemuda. Yang pertama adalah fityatun, kemudian dipakai oleh teman-teman Nahdlatul Ulama itu fatayat. Nah, jadi kalau fatayat berarti masih muda kan begitu. Nah, kita lihat yang kedua adalah istilah wasyabun atau syabun pemuda. Jadi fityatun dan syabun itu sama-sama bermakna pemuda. Nah, kalau dalam Al-Quran itu lebih banyak pakai fityatun daripada syabun. Kalau hadis itu pakai syabun atau syabab istilahnya. Nah, kita lihat di perspektif ini, ibu bapak sekalian dan saudara-saudara sekalian, Allah mengatakan, nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Jadi ketika anak-anak muda sekarang kan dianggap tadi seperti pengantar Mbak Eka kan generasi stroberi. Nah, kalau saya mengatakan istilahnya adalah generasi rebahan. Nah, biar tidak ada stereotip kayak begitu, Allah mengatakan innahum fityatun amanu birabbihim. Jadi bagaimana mengarahkan pemuda itu yang beriman kepada Tuhan mereka, wazidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Jadi ada iman, ada petunjuk. Nah, kita lihat di poin selanjutnya bahwa tantangan terbesar dari pemuda itu kan perubahan yang ada di masyarakatnya itu akan menuntut pemuda berubah atau pemuda dulu yang berubah kemudian masyarakat berubah atau dua-duanya berubah. Nah, itu. Maka landasan berpikirnya adalah bagaimana anak muda itu fityatun amanu birabbihim, pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Yang kedua, selalu diberikan petunjuk sama Allah atau Tuhan. Wazidnahum huda. Ini yang paling utama. Karena kalau kita melihat fakta kenyataan ke depan kan yang namanya pengangguran itu kan akan banyak. Atau kita bila boleh mengutip dari McKinsey, itu akan ada perubahan yang namanya job loss, kemudian job change, dan job gains. Dan ini kalau tidak dipersiapkan oleh pemuda dengan
amanu, dengan beriman dan mendapatkan petunjuk, diyakini mereka akan bermasalah. Nah, jadi dua hal ini, amanu dan huda, iman dan petunjuk dari Allah. Yang selanjutnya Allah mengatakan di surat Al-Kahfi, nah ini pakai istilah al-fityatu, id awal fityatu idal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada. Jadi perubahan yang ada itu, pemuda bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakatnya, itu tergantung rahmat Allah. Apakah rahmat Allah itu akan turun pada masing-masing pemuda sehingga mereka kuat menghadapi kenyataan sosial yang luar biasa berubahnya. Kemudian bagaimana mereka mendapatkan petunjuk dari Allah dan sekaligus mendapatkan petunjuk yang lurus tentang urusan-urusan yang dihadapi oleh pemuda itu. Maka kalau mulai sekarang kan mulai muncul tradisi membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat selain surat Yasin, sebenarnya ini mengarahkan kita bagaimana mempersiapkan anak-anak muda kita itu. Pertama adalah beriman, yang kedua mendapatkan petunjuk, yang ketiga mendapatkan rahmat. Tanpa itu diyakini pemuda akan mempunyai masalah besar ke depan. Maka ada istilah madesu, masa depan suram. Nah ini yang dihadapi anak muda kan berat sebenarnya. Kalau kita kan tidak akan mengalami 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Nah ini yang dihadapi anak-anak muda kita yang kita didik mungkin di SD, di SMP, SMA, MI, MTS, Aliyah, atau perguruan tinggi, kita tidak akan menghadapi kenyataan itu 20 tahun ke depan. Berbeda dengan anak muda yang akan menghadapi perubahan job change, job loss, dan job change. Kita kan tidak pernah membayangkan dulu yang namanya pekerjaan itu diganti oleh mesin. Sementara mereka akan menghadapi persoalan itu. Selanjutnya, kita lihat di tayangan berikutnya. Nah, ini ada hadis yang unik menurut saya. Mengapa Nabi Muhammad itu menyandingkan antara imam yang adil dengan anak muda? Nah, ini luar biasa. Nabi Muhammad itu sangat visioner kaitannya bagaimana menyiapkan anak-anak muda ini yang wasyabun nas'afi ibadatillah. Itu diseiringkan dengan imamun adilun. Artinya dan maknanya bahwa kita harus menjadikan anak-anak muda kita itu yang nasya'afi ibadatillah, yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Nah ini luar biasa. Dan ini disandingkan dengan imamun adilun. Imam yang adil. Dan itu ada 7 golongan. Yang nomor 2 adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita bagaimana mendorong anak-anak muda itu menghadapi kenyataan yang sangat rumit ke depan. Bagaimana anak-anak itu hatinya tetap tertambat di masjid. Tetapi perilakunya adalah tetap perilaku yang baik. Tetapi dia sangat visioner menghadapi masa depan. Nah, ini kalau kita lihat. Nabi Muhammad mengatakan wasyabun nas'afi ibadatillah, itu harus kita persiapkan. Nah, ini kita persiapkan terutama tempat-tempat ibadah kita. Belum welcome dengan anak-anak muda. Nah, ini yang kita perlu perhatikan, apakah tempat-tempat ibadah kita sudah memberikan peran besar kepada anak-anak muda sehingga mereka bisa tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, yang seperti apa Nabi Muhammad mengatakan di tayangan berikutnya, bagaimana anak muda itu, Nabi Muhammad mengatakan, min syabin laisat lahu sabwatun. Bagaimana anak-anak muda itu tidak memiliki sabwah, kecondongan untuk menyimpang. Nah, ini Bapak sekalian. Ini sangat menarik. Tadi kalau hadisnya wasyabun nas'afi ibadatillah, dengan cara bagaimana anak-anak muda itu
dikagumi oleh Tuhannya karena anak muda itu tidak condong untuk menyimpang dari kebenaran. Nah, ini titik tekannya bukan yang senior, tetapi yang junior lah ini luar biasa. Nabi Muhammad mengatakan, ya jabu rabbuka min syabin laysat lahu sabwatun. Pemuda sekarang kan menghadapi luar biasa, tantangan luar biasa, tayangan-tayangan negatif luar biasa. Di antara tayangan itu, mereka bisa tidak menyimpang dari kebenaran. Nah, ini harus dipersiapkan. Dan ini tidak bisa dilampaui oleh satu kementerian, Kementerian Pendidikan, baik Kementerian Pendidikan Dasar Menengah maupun Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, tapi juga tanggung jawabnya Kementerian Informasi dan Digital. Ini kalau tidak ada filter dari Kementerian Informasi dan Digital, ini akan membahayakan anak muda. Kalau tidak ada filter tayangan-tayangan negatif di televisi, kemudian di internet, bagaimana anak-anak muda itu bisa dibanggakan oleh Tuhannya? Nah, ini sebenarnya tidak hanya tugas Kementerian Pendidikan, tetapi juga harus tugasnya Kementerian Informasi dan Digital. Nah, selama ini kan Kementerian Informasi kan hanya membahas yang hardware, tapi tidak pernah bicara bagaimana memfilter tayangan-tayangan negatif sehingga berdampak pada tingkat stresnya luar biasa anak-anak muda kita. Nah, lanjutan tayangan berikutnya, Ibu Bapak sekalian, bahwa yang namanya anak muda itu akan mengubah kondisi sosialnya itu ketika seperti pernyataan pepatah Arab ini, laisal fata mayyakulu kana abi walakinnal fata mayyakulu ha anadha. Yang namanya pemuda sejati itu bukan yang bangga bilang ini loh bapakku, tapi inilah aku. Nah, ini yang paling penting Ibu Bapak sekalian. Garis keturunan itu tidak penting, walaupun sekarang menjadi penting itu ya Bapak Ibu sekalian. Dia anaknya siapa, sehingga dia bisa mobilitas vertikal. Nah, ketika kayak begitu, mestinya anak-anak muda yang tidak punya akses vertikal gara-gara keturunannya, mestinya memakai kaidah ini. Laisal fata mayyakulu kana abi, walakinnal fata mayyakulu ha anadha. Apa bukti aktualisasi anak muda? Tetapi terlepas itu semua, Ibu Bapak sekalian, tayangan berikutnya, sebenarnya yang paling penting itu bukan usia generatifnya seseorang itu umurnya masih muda, tetapi yang paling penting adalah semangatnya. Jadi yang generasi-generasi yang sudah mulai dewasa awal atau menjelang 50, itu bisa saja masih dianggap muda ketika mereka itu masih menjaga semangat untuk melakukan perubahan. Nah, tinggal nanti bagaimana berinteraksi dengan anak muda secara kronologisnya. Maka kita lihat di tayangan berikutnya. Nah, saya ambil dari pendapatnya Martin Luther King yang saya beri warna berbeda. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kelangsungan hidup kita bergantung pada kemampuan kita untuk tetap terjaga. Untuk bisa menyesuaikan diri dengan ide-ide baru, tetap waspada dan dalam menghadapi tantangan perubahan. Jadi di sini sebenarnya pernyataan Martin Luther King itu bagaimana pemuda dan perubahan sosial tidak mesti hanya berkaitan dengan kronologi seseorang itu usianya masih kecil, masih sedikit, tetapi bisa saja yang senior tetapi tetap menjaga, tetap terjaga untuk bisa menyesuaikan diri dengan ide-ide baru, dan tetap waspada dan menghadapi tantangan perubahan. Jadi semua sebenarnya
punya hak untuk melakukan perubahan sosial, baik umurnya secara kronologis masih muda, maupun kita yang posisinya senior, tetapi yang paling harus punya kemampuan untuk tetap terjaga, menyesuaikan diri dengan ide-ide baru, tetap waspada dan menghadapi tantangan perubahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.